In Christ atau di dalam Kristus. Christ in you atau Kristus di dalam kamu. Ini ada sedikit perbedaan, tetapi sebetulnya keduanya itu sama. Ini hanya berbeda di mana seperti tugas gitu. Apa yang dilakukan Kristus bagi kita dan apa yang Kristus lakukan itu untuk kita. Nah, saudara, seringkali kita mendengar dua kata ini. Nah, baik in Christ maupun Christ in you, itu adalah semua adalah anugerah atau apa yang Tuhan lakukan itu kepada kita. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Nah, sekarang kita melihat in Christ, di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-6 dalam Indonesian Modern Bible, di sana dikatakan bahwa Dia telah membangkitkan kita dan telah mendudukkan kita bersama Kristus Yesus di surga. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan and had raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Jadi dia telah menempatkan kita, mendudukkan kita di heavenly places itu in Christ, di dalam Kristus. Ini bicara tentang posisi di dalam Kristus. Itulah in Christ. In Christ itu juga 2 Korintus 5 ayat 1, sebab kami tahu jika kemah tabernakel di bumi ini dibongkar, tempat kita berdiam sekarang, itu kemah tabernakel kita, tubuh kita, Elohim telah menyediakan sebuah rumah kekal, rumah yang kekal di surga, yang tidak dibangun oleh tangan manusia. Jadi kalau saudara mendengar yang berkata, oh dia telah meninggal karena rumahnya telah selesai dibangun di surga, berarti tidak sesuai dengan ayat ini. Karena rumah kekal kita di surga itu telah disediakan, yang pertama. Yang kedua, itu telah tidak dibangun oleh tangan manusia, tidak dibangun oleh perbuatan-perbuatan manusia. Oh, tugasnya selesai di bumi, rumahnya telah jadi. Tugas selesai di bumi, it's okay. Tapi kalau rumahnya telah selesai dibangun di surga, ayat ini tidak berkata begitu. Jadi in Christ itu sebetulnya bicara tentang di mana kita itu adalah telah diposisikan ke dalam Kristus, di mana Kristus punya tempat di sana, di dalam Kristus kita juga punya tempat di sana. Lalu ada gambar seperti ini. Oh, in Christ itu seperti ini ya. Nah, oh, in Christ itu seperti ini. Pak, ini ada peringatan, memang mohon maaf Pak Herman, memang ini lebih dari 40 menit bisa ya? Ya, selama ini sih jalan ya Pak. Jalan ini tadi soalnya muncul notifikasi di saya, enggak apa-apa ya. Nanti ya, kalau tiba-tiba hilang kan kaget. Join kembali Pak. Oke, mohon maaf. Oke, kita kembali lagi. Ketika kita menyadari, oh posisi kita di dalam Kristus ya, berarti kalau kita di dalam Kristus, kenapa masih bisa sakit? Kenapa aku masih bisa bergumul, punya pergumulan? Aku masih bisa lemah, tak berdaya. Kok aku masih bisa terancam? Kan harusnya aman dong di dalam Kristus. Kok aku bisa depresi, stres? Kok aku bisa susah? Kok aku bisa masih ada air mata? Katanya di dalam Kristus. Wah, gambar ini bila dengan pemahaman yang keliru, banyak orang Kristen menjadi kecewa, saudara, karena in Christ itu seperti di gambar ini, gitu. Padahal kan kita posisi di dalam Kristus itu adalah Spirit of Christ, the Holy Spirit. Kita ada di dalam Dia. Itu bukan posisi secara jasmani. Ya tentunya sakit, pergumulan, lemah, tak berdaya, ancaman, depresi, susah, air mata, dan lain-lain itu kan selama kita ada di bumi. Tuhan janji juga nanti aku akan menghapus air matamu. Nah, saudara, jadi in Christ itu sebetulnya, apa sih in Christ? In Christ itu
kita ditempatkan sesuai dengan tujuan Kristus. Posisi ada di dalam Kristus. Itulah in Christ. Di dalam Kristus. Coba lihat gambar ini. Kereta api. Digambarkan in Christ itu seperti dalam kereta. Kita ada di dalam kereta. Lalu kereta itu misalnya dari Makassar ke Bone belum ada kereta ya. Belum ada ya. Saya umpamakan aja dari Surabaya ke Jakarta. Dari Surabaya ke Jakarta, kereta itu tujuannya Jakarta. Maka kereta itu walaupun mungkin berhenti di Semarang, di Cirebon, pasti nyampe ke Jakarta. Kalau saudara, kita di dalam Kristus, Kristus mempunyai tujuan kekal. Kristus mempunyai tujuan heavenly. Semua yang heavenly, surgawi. Surga kita punya posisi di surga, kita warga surga, kita punya tempat di surga, rumah kekal sudah disediakan. Lika-liku kehidupan kita seperti kereta api mungkin lika-liku jalannya, pasti kita nyampe kepada tujuannya Tuhan. Hanya selama kita masih di bumi, kita mendiami tubuh ini, bisa saja kita alami pergumulan karena kita masih ada di bumi ini. Ketika menyadari ini, saudara, sebetulnya orang tidak mudah kecewa sih dengan Tuhan, karena sudah ada di dalam Kristus. Nah, berikutnya adalah in Christ itu kita berada di dalam tubuhnya. Maksudnya kita dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus ini adalah tubuhnya Kristus ya. Karena di Bible tubuh Kristus ada dua. Tubuh Kristus yang adalah tubuhnya, tubuh Kristus, dia kepala, kita tubuhnya, dan tubuh Kristus itu bicara tentang kita. Kita yang memang adalah anggota tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan, sebab oleh satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun Yunani, nah ini bicara di masa sekarang nih, baik hamba maupun orang merdeka, telah dibaptis, ditenggelamkan, immerse, dikubur, di cover, ke dalam satu tubuh, dan semuanya telah diberi minum dari satu roh. Jadi dalam satu tubuh ini bicara tentang tubuh Kristus. Kita telah dibaptis ke dalam satu tubuh, tubuh Kristus. In Christ itu kita berada di dalam tubuh Kristus. Bayangin loh saudara, jika seorang pengkhotbah memahami makna daripada kita anggota tubuh Kristus, wah keren sekali saudara. Itu bisa khotbah KKR, bisa berkata kepada jemaat, kita anggota tubuh Kristus. Maka jika engkau anggota tubuh Kristus, ada di antara saudara yang sakit, Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau sakit. Terima kesembuhannya. Wah itu keren banget gitu saudara. Beberapa kali Pastor Verona ikut di studi, waktu ikut di sub kami, ada yang berkata, salah satu dari Makassar, wah sekarang kalau Pastor Verona ke Makassar khotbahnya kok beda ya? Oh sekarang telah belajar tentang in Christ, gitu. Karena sering tanya-tanya kan, ngobrol sama kami, gini. Bukan saya mengajari, bukan saya sok pinter, tidak saudara. Ya waktu itu memang dikasih mandat sama Pastor Yusa, Pastor Verona suruh tanya-tanya ke kami gitu loh. Ya bagi saya itu, siapa sih saya, itu anugerah Tuhan saja, bukan karena kami lebih gitu, tidak. Nah, saudara, ketika menyadari ini, wah, tubuh Kristus, hidup jadi lebih tidak mudah untuk mengikuti keinginan dunia yang menyesatkan, yang berdosa, perbuatan dosa, tidak mudah. Saudara, berikutnya, Pak Herman, saya minta izin karena saya host, ini ada yang masuk, saya admit ya Pak Herman. Karena ada beberapa yang masuk, karena kan cuman di tangan host ini. Atau ya, bolehkah saya open aja itunya? Ya. Saya open aja ya. Baik, silakan, Pastor. Kalau saya open kan saya nggak perlu admit gitu, yang masuk tinggal masuk. Oke deh, thank you. Baik. Efesus 5 ayat 30 berkata, sebab kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Dari dagingnya dan dari tulang-tulangnya. Bayangin loh saudara. Kalau misalnya tangan saudara yang kiri luka, maka kepala ini akan memikirkan bagaimana mengobati luka itu. Dan tangan kanan membantu untuk mengobati. Diberi, karena tangan kiri tidak bisa memegang tangannya sendiri. Dibantu.
Mungkin kaki juga membantu, kaki dengan melangkah ke rumah sakit kah, ke klinik, ke puskesmas kah. Lalu saudara, kita menyampaikan firman kepada orang-orang lain. Kita berkata, engkau anggota tubuh Kristus. Engkau sakit. Wah, Tuhan bisa mengirimkan orang lain mungkin untuk menolong dalam sisi A, B, C, D, E, atau Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan. Saudara, kuasa daripada memahami, mengenal bahwa kita anggota tubuh Kristus, itu keren sekali. Itu in Christ, itu dahsyat banget, saudara. Memahami, mengenal firman Tuhan ini. Wah, betapa kayanya firman Tuhan ini. Efesus 1 ayat 10 berkata sebagai persiapan penggenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus, in Christ, baik yang di surga maupun yang di bumi. Wah, ini satu materi seminar tersendiri nih, saudara. Materi bisa pertemuan, bisa seminar sampai 4 sesi, karena bicara tentang yang di surga, di bumi. Kejadian 1 ayat 1 berkata, in the beginning God creating heaven and earth. Sayang ya, diterjemahkan di LAI maupun IMB, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Padahal aslinya adalah heaven and earth. Itu bicara tentang tempat, heaven dan earth, bumi. Satu bicara tempat, dua itu bicara tentang program. Programnya Tuhan, heavenly dan earthly. Nah, saya dan saudara itu di dalam heavenly programnya Tuhan. Tidak berada di earthly program, tetapi berkat earthly pelayanan Kristus di bumi, Christ earthly ministry, kita di dalam Kristus, kita juga mendapatkannya. Nah, yaitu di sisi yang lain ya, paling tidak saudara memahami, saudara in Christ, saudara punya jaminan yang luar biasa. In Christ itu juga, Galatia 3:26, karena kamu semua adalah anak-anak Elohim oleh iman di dalam Kristus Yesus. Menjadi anak-anak Tuhan, itu ternyata bukan usaha kita. Itu grace, anugerah. Firman Tuhan berkata, kamu adalah anak-anak Elohim. Wow, kayak diberitahu, kamu ini anak loh. Ayat 27, kamu semua telah dibaptis ke dalam Kristus. Dimasukkan, ditenggelamkan, digabungkan. Dan telah mengenakan Kristus, kita mengenakan manusia baru, yaitu Kristus. Posisi ini adalah grace, anugerah. Wow, dahsyat banget, saudara. Saya ngomong kayak gini terbakar. Yang kedua, tentang Christ in you. Tadi in Christ itu adalah bahwa kita diposisikan atau kita ditempatkan kepada tujuan Kristus. Christ in you sekarang. Nah, Christ in you. Kolose 1 ayat 25 dikatakan, Paulus, di sana memang saya sengaja cari gambarnya yang ada pedangnya. Dia pegang pedang, bukan berarti mau perang. Karena itu artinya dia sedang mengajarkan firman Tuhan itu agar engkau bisa membagi atau memilah firman kebenaran itu dengan benar, bukan dibuang, tetapi membagi dengan benar. Mana yang ditujukan kepada kita langsung dan mana yang tidak ditujukan kita langsung. Oke. Berikutnya adalah aku telah menjadi seorang pelayan jemaat untuk meneruskan firman Elohim kepadamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, tapi yang sekarang, yang now, today, telah dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Siapa orang-orang kudusnya? Mereka yang telah menerima percikan darah Kristus Yesus, yang telah dikuduskan, yang telah mendapatkan anugerah, yang dibenarkan oleh karya penebusan Kristus Yesus itu. Kenapa dikatakan rahasia yang tersembunyi dari time to time, from generation to generation? Sebab kabar ini tidak pernah diberitahukan, tidak pernah dinubuatkan, baik kepada nabi-nabi, kepada Adam, Daud, Musa, nabi besar, nabi kecil, bahkan 12 murid Yesus tidak paham ini. Makanya mereka waktu di Kisah Rasul 10, mereka kan berdebat kan, karena tidak paham. Ini diberitakan kepada seorang yang telah dipilih dari seorang yang paling berdosa, yaitu Saulus. Kemudian oleh Yesus Kristus diubah menjadi Rasul Paulus. Diberitahukan bahwa ada rahasia yang tidak diberitahukan kepada mereka. Yaitu apa rahasianya? Makanya mereka tidak pernah ada dari Kejadian sampai Maleaki, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak pernah ada yang kabar atau berita yang dikatakan, yaitu ayat 27, kepada mereka Elohim memberitahukan
kekayaan dan kemuliaan rahasia itu di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kenapa dikatakan bangsa-bangsa bukan Yahudi? Karena Yahudi waktu itu menolak Mesias. Lalu firman keselamatan itu diberitakan kepada bangsa lain, yaitu Christ in you. Kristus di dalam kamu, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Adam tidak paham Christ in you. Musa tidak paham Christ in you. Yesaya tidak paham Christ in you. Daud apalagi, sampai Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Padahal today, dia berdiam dalam kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Daud tidak paham itu, maka dia berdoa, jangan ambil rohmu daripadaku. Sampai memohon demikian, saudara. Karena memang beda program, beda masa, cara Tuhan berbeda, cara bagaimana dia memperlakukan umatnya, manusia. Seperti kita berada di kemarin, hidup di Jokowi 2014-2019, dengan Jokowi 2019-2024, kita Jokowinya sama, 2014-2019 sama, 2019-2024 Jokowinya sama, tapi beda program. Sama presidennya, beda program. Ketika Yesus di bumi, sama Yesusnya dengan Yesus yang sekarang, sama persis. Hanya ketika di bumi, dia punya program sendiri, Gospel of Kingdom. Ketika hari ini, today, Gospel of Grace. Ketika gereja memahami ini, saya bersyukur di gereja kita di YHS bisa memahami ini, saudara. Mungkin memang belum semua yang memahami, tapi biarlah malam hari ini saya beritakan kepada saudara, kita under Jokowi 2019-2024, bukan 2014-2019. Maksud saya, kita under Christ yang hari ini, today, kita under grace, saudara. Bukan under law lagi. Sudah nggak usah ngait-ngaitkan yang under law, Taurat, bukan bagian kita sih itu. Kita cuma bisa belajar. Kolose 1:28 dikatakan, dialah yang kami beritakan. Dengan memperingatkan dan mengajar setiap orang dengan segala hikmat seperti malam hari ini. Saya cuma menyampaikan, melakukan Kolose 1:28 ini. Supaya kami dapat membawa setiap orang menjadi sempurna dalam Kristus. Jadi Christ in you itu Christ in you. Jadi Kristus dalammu. Kristus ditempatkan ke dalam hidup kita. Bukan usaha saudara loh. Bukan saudara mengundang Yesus loh. Bukan loh. Oleh anugerah engkau diberikan, Kristus itu mau engkau dikuduskan oleh darahnya, engkau dapat anugerah, Kristus ditempatkan ke dalam hidup saya, hidup saudara. Agar kita hidup itu sesuai dengan tujuan Tuhan. Jadi Christ in you, itu Tuhan mau saudara menyadari bahwa engkau milik Kristus. Tubuh saudara, hidup saudara, masa depan saudara, apa yang Tuhan percayakan pada saudara, pekerjaan saudara, anak, istri, orang tua, apapun yang dipercayakan pada saudara, Christ in you, itu dia mau memerintah di dalam hidupmu bersama engkau. Immanuel, Tuhan menyertai engkau, tidak pernah meninggalkan kita. Jika semua yang milik Kristus itu adalah milik kita, maka semua yang menjadi milik kita sebetulnya itu adalah miliknya ketika dia ada di dalam kita. Wow. Sehingga kita saudara ketika menyadari apa sih Christ in you, kekhawatiran itu dengan mudah engkau lewati, kecemasan itu dengan mudah engkau atasi. Saudara, kesusahan, depresi, hal-hal yang lain yang manusiawi, yang manusia pada umumnya alami, kita juga alami. Namun Tuhan memberikan kekuatan, engkau bisa di dalam Kristus, engkau diberikan kekuatan berlimpah, sehingga engkau beroleh jalan keluar. Dengan mudah, saudara. Masalah Kristus lebih besar. Lebih mudah gitu, kita menyadari, wah ya, keren banget saudara kita ini menyadari Kristus ini. Di masa sekarang, kita ini hidup di masa dispensasi anugerah. Jadi hari ini kita itu rumah Elohim, tempat dia berdiam. Christ in you itu ada roh Tuhan berdiam dalam diri kita. 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Elohim dan rumah Elohim berdiam di dalam kamu? Jika ada orang yang menghancurkan rumah Elohim, maka Elohim akan menghancurkan dia, sebab rumah Elohim itu kudus dan rumah Elohim itu adalah kamu. Saudara, jangan terpancing dengan
pemahaman yang tidak in Christ, pemahaman yang tidak grace, atau tidak memahami tentang posisi dan identitas kita dalam Kristus oleh ayat 17 ini. Sebab ayat 17 ini dikatakan bahwa jika ada orang yang menghancurkan rumah Elohim, maka Elohim akan menghancurkan dia, katanya gitu. Wah, saya beritahu saudara, kalau tubuh saudara itu adalah rumah Elohim itu adalah kamu, adalah saudara. Siapa yang bisa menghancurkan saudara? Dan apakah dengan mudah orang Kristen akan bunuh diri? Ada yang berkata bunuh diri itu highway to hell. Saudara, kita bisa saja stres tingkat dewa. Bisa saja kita pergi ke lantai 20 di sebuah gedung karena kita punya utang banyak kah, punya masalah gede kah, ditinggal suami, ditinggal istri, stres lalu kita mau bunuh diri. Percayalah, jika engkau di dalam Kristus, Christ in you, maka Kristus di dalammu akan menggerakkan saudara, diingatkan, aku mengasihi engkau, hidupmu itu berharga. Ada tuntunan dari Tuhan, grace itu mendidik untuk dia tidak melakukan bunuh diri lah. Pasti kuasa Tuhan itu jauh lebih besar. Ini yang menghancurkan ini sebetulnya Rasul Paulus, dia sedang berkata kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang menghancurkan rumah Elohim akan dihancurkan. Tetapi kita anak-anak Tuhan itu impossible. Kalau saudara menyanyiakan hidup kita, tidak akan mungkin karena dia drive you. Oh nanti setelah ini ada ayatnya, saudara. Dia drive you untuk apa? To know Christ Jesus. Untuk to drive you, untuk engkau melihat masa depan di dalam Kristus yang luar biasa. Karena engkau rumah Elohim. Karena engkau itu rumah Tuhan. Tubuh kita itu rumah Roh Kudus. Tidak tahukah kamu? 1 Korintus 6 ayat 19 bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita itu bait Elohim yang hidup. 2 Korintus 6 ayat 16 dikatakan, nah ini bicara tentang Christ in you ini, yaitu Holy Spirit in you. Persatuan apakah yang terdapat antara bait Elohim dengan kuil berhala? Sebab kamu, you are the temple of the living God. Kamu adalah bait Elohim yang hidup. Karena Tuhan, saudara, dia tidak tinggal di rumah bangunan buatan manusia. Dia karena tubuh manusia, waktu Adam itu dibentuk oleh Tuhan, yang membentuk Tuhan sendiri loh, bukan manusia yang membuat. Lalu saudara, dan hidup Tuhan itu tinggal di satu yang hidup. Dulu perjanjian lama, Tuhan tinggal di bait Salomo. Salomo berdoa, bait Salomo dipenuhi kemuliaan Tuhan. Orang pikir rumah Tuhan itu bangunan. Lalu tabernakel Musa, ada ruang kudus, ruang maha kudus, halaman ruang kudus, maha kudus. Lalu orang terkonsep, itu rumah Tuhan itu bangunan. Ada tempat kudus, ruang maha kudus, dan halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Berarti kita ini kalau datang sama Tuhan, itu harus melalui halaman, harus melalui ruang kudus, ruang maha kudus. Saudara, itu bukan konsepnya kita, itu konsepnya Israel. Saudara tidak perlu harus melewati step, dengan pujian penyembahan aku ke pelataran, dikuduskan dulu. Dengan pujian penyembahan, itu masuk ruang kudus, baru ketemu Tuhan. Enggak. Sebelum engkau berkata, aku mau ketemu Tuhan, hey, kabar kebaiknya, Christ in you, Holy Spirit, itu is in you, tubuh bait Roh Kudus. Wah, beda konsep, beda masa, beda konsep. Christ in you, Holy Spirit in you adalah itu terjadi hari ini. Kita yang diselamatkan oleh anugerah. Mengerti, katakan amin. Seperti yang ditinggalkan, seperti yang telah difirmankan Elohim, aku akan tinggal di dalam mereka dan aku akan berjalan bersama mereka. Wow, keren kan saudara? Betapa dahsyatnya hidup kita ini. Dan aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Wow, saudara, kabar baiknya adalah tubuh kita yang memang rumah Roh Kudus. We are the temple of the living God. Kita ini adalah apa? Rumah Elohim yang hidup. Saya dan saudara, kita ini the temple of the living God. Waktu Israel di perjanjian lama, the temple of the living God itu ya bait Salomo.
ia tabernakel Musa. Tapi Yesus berkata, ketika ada orang berjualan di bait suci, dia marah dan dia berkata, runtuhkan bait suci ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. 3 hari itu bicara tentang kematian, kebangkitan Kristus. Itu bicara tentang yang akan datang, yang hari ini, yaitu apa? The gospel of grace of God. Yang berkata, Kristus telah mati, dikubur, dan bangkit bagi kita. Kemudian setelah Yesus berkata demikian, Yesus berkata, firman Tuhan berkata, yang dimaksudkan adalah tubuhnya, tubuh Kristus. Ternyata, today, the temple of God, the house of the Lord house, itu bukanlah bangunan, tetapi adalah tubuh kita, adalah kita. We are the temple of the living God. Mengerti, katakan amin. Nanti masa anugerah ini lewat, saudara. Di masa yang akan datang, ketika kita di rapture, panggil Tuhan, di masa yang akan datang, the temple of God, ini bangunan lagi, saudara. Karena ini cuma di masa sekarang, yaitu bait suci ketiga. Oke, itu di sesi yang lain. Oke, saudara, saya mau sampaikan kepada saudara ini kabar baiknya, saudara. Christ in you itu artinya in the spirit. Roma 8 ayat 9 berkata, kamu tidak hidup menurut kedagingan, melainkan menurut roh. Firman Tuhan ini jelas loh, saudara. Kamu tidak hidup menurut kedagingan. Maksudnya kedagingan ini under law, saudara. Bukan kedagingan ini. No, saudara. Melainkan menurut roh, yaitu menurut siapa yang tinggal di dalam dirimu. Bukan apa yang ada di dalam dirimu, tapi siapa. Atau dikatakan bahwa, but ye are not in the flesh, but in the spirit. Christ in you itu, saudara, itu you are live in the spirit. Jika memang roh Elohim tinggal di dalam kamu, nah itu in the spirit. Tetapi jika seseorang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kabar baiknya, saya dan saudara, di dalam kita ada roh Kristus, ada the spirit of Christ. Kita adalah milik Kristus. Katakan bersama, aku adalah milik Kristus. Percaya, katakan amin. Nah, jika kita di dalam Kristus adalah tentang tubuhnya, yaitu tubuh Kristus, maka Kristus di dalam kita adalah juga tentang tubuh kita. Ketika memahami Kristus di dalam kita, saudara, dan kita memahami kita di dalam Kristus, Christ in you dan you are in Christ. Ketika engkau menghadapi masalah-masalah di dunia ini yang hanya secara fisik dan nampak mata, keuangankah, pekerjaan, apapun itu, kesehatankah, maka ketika menyadari, oh iya ya, aku dalam Kristus. Masa sih Tuhan itu kan sumber berkat di dalamku. Masa tubuhku yang sakit tidak disembuhkan? Tidak, tapi adakah yang tidak disembuhkan? Kok orang Kristen bisa kena COVID? Ada yang berkata begitu toh. Ada yang berkata, oh kalau kena COVID itu tidak karena tidak berdoa. Padahal kan COVID itu kan fisik. Lah tubuh kita ini kan belum ditebus. Nanti kita akan pasti ditebus. Setelah ini saya bukakan ayatnya. Tapi Tuhan di dalam kita, saudara, secara fisik dia bisa saja menyembuhkan. Kalau tidak sembuh pun, bukan berarti Tuhan tidak menolong. Karena tubuh kita ini, walaupun tubuh ini yang saudara bisa, apa ini, jewit, cewel. Itu punya pengharapan loh. Tubuh ini punya pengharapan loh. Saudara jangan meremehkan tubuh saudara. Yang tubuh saudara setiap hari gosok dengan sabun mandi, dikeramasin, saudara berendam, itu punya pengharapan loh. Ayatnya di mana? Nanti dibaca ya, Roma 8 ayat 23. Tubuh saudara punya pengharapan loh. Memang tubuh ini dari debu, kembali kepada debu. Bisa menua, bisa keriput, bisa kena penyakit jika tidak menjaga protokol kesehatan dengan baik. Tetapi tubuh kita di dalam Kristus itu punya pengharapan. Nanti walaupun tubuh kita ini dikuburkan atau dikremasi, kita meninggal, kita rest in heaven. Itu sangkakala berbunyi, Kristus datang. Dibangkitkan, diberi tubuh baru loh, saudara. Efesus 3:21. Keren nggak, saudara? Tubuh saudara itu punya pengharapan loh. Oke, saya tidak bicara ke sana. Ini jaminannya bahwa tubuh kita ini akan dibangkitkan. Roma 8 ayat 11. Namun jika roh dia, yaitu the Holy Spirit, yang membangkitkan Yesus dari kematian, berdiam di dalam kamu. Wah, jadi roh yang membangkitkan Yesus dari kematian itu setelah Yesus mati 3 hari, the same Spirit, now, today, itu dia dwell in you, berdiam dalam saudara. Ayo ngomong bersama saya, roh yang membangkitkan Yesus dari orang mati telah
berdiam di dalamku. 1, 2, 3. Roh yang membangkitkan Yesus dari orang mati telah diam. Maka Diam di dia dalam yang aku. telah membangkitkan Kristus dari kematian, perhatikan, dia yang telah membangkitkan Kristus dari kematian, juga akan membangkitkan tubuhmu yang fana. Wow. Lihat, benar kan? Yang saya katakan tadi. Melalui rohnya yang dwell in you, yang berdiam di dalam kamu. Inilah Christ in you, inilah Holy Spirit yang in you, saudara. Wah, betul-betul berarti Kristus di dalammu, dia memiliki hidupmu. Engkau ditempatkan pada tujuan Kristus, dan engkau dibuat apa? Kristus itu menempati hidupmu, sekedap hidupmu. Jangan khawatir. Orang memahami ini, anak Tuhan memahami ini, tidak akan takut kematian. Karena betul masa depannya itu dijamin dahsyat di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Nah, saudara, ini grace. In Christ menyangkut apa yang Kristus lakukan terhadapmu. Christ in you adalah apa yang Kristus telah dan akan lakukan di dalammu dan melaluimu. Itulah in Christ dan Christ in you. Saya beri terapan, saudara. Saya tambahin terapan sekarang. Jadi, inilah peta tentang rumah Tuhan, di mana Kristus tinggal di dalam kita, roh Tuhan tinggal dalam kita. Di masa lalu, itu pada masa Israel, Kejadian sampai Kisah 8, itu tempat Tuhan tinggal itu sebuah bangunan, atau di mana Yesus hadir, gitu kan. Kalau di Matius sampai Yohanes. Tapi today adalah tubuh orang percaya. Semua orang dalam arti bukan Israel saja. Maksudnya juga Gentile, bangsa-bangsa. Tapi nanti di masa akan datang setelah rapture, itu bangunan lagi. Di mana Kristus akan datang di baitnya yang kudus. Dia memerintah sebagai raja, sesuai dengan nubuatan yang dinubuatkannya. Bahwa Yesus itu lahir di Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Yesus lahir itu untuk menjadi raja, untuk menduduki tahta Daud dan akan memerintah atas keturunan Yakub. Firman Tuhan katakan begitu. Nah, itu di kisah yang lain. Sekarang yang terakhir. Tadi grace, sekarang truth. Tadi anugerah. Anugerahnya adalah engkau diposisikan kepada tujuan Kristus. Anugerahnya adalah Kristus di dalammu, dia mau menempati setiap aspek-aspek kehidupanmu. Itu grace. Sekarang truth, apa yang harus kita responi? Ada nasihat di sini. Roma pasal yang ke-6 ayat 13, janganlah kamu serahkan anggota tubuhmu kepada dosa sebagai alat kejahatan. Sebaliknya serahkanlah dirimu kepada Elohim sebagai orang yang telah dihidupkan dari kematian, dan anggota tubuhmu kepada Elohim sebagai apa? Alat kebenaran. Wah, ini responnya. Kita telah dihidupkan di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Maka ada nasihat, yuk janganlah bawa tubuhmu kepada kejahatan. Tapi jangan khawatir, kata janganlah itu bukan sebuah larangan saja, sebuah perintah pagar saja, tetapi itu adalah sebuah power, sebuah kuasa yang akan mendorong engkau, menuntun engkau untuk, wah ini kan jahat, ya nggak boleh. Nah, kuasa untuk itu, kuasa untuk menahan kakimu menuju kejahatan, ditahan. Itulah grace, saudara. 2 Timotius 1 ayat 14 dikatakan, peliharalah segala yang baik oleh kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam kamu. Ini keren banget, saudara. Ternyata ada the power of the Holy Ghost yang berdiam di dalam saudara dan saya. By the Holy Ghost which dwell in us. Jadi engkau memelihara tubuhmu, memelihara bait the temple of God yang hidup ini, tidak sendirian. Ada kuasa dari surga, yaitu the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit yang dwell in you. Wah, keren nggak, saudara? Ternyata menjaga hidup kita bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan heavenly power, yaitu Holy Spirit yang tinggal di dalam saya, tinggal dalam saudara. Katakan amin. We are God's temple. Kita harus, saudara, respon kita sebagai God's temple itu menjaga. Jaga. Bagaimana menjaga? 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak beriman. Sebab hubungan apa yang terdapat di antara kebenaran dan kedurhakaan? Dan persekutuan apakah yang ada di dalam di antara terang dan yang ada di antara terang dan gelap? Jadi saudara,
ketika engkau menyadari Christ in you, you are in Christ, maka engkau akan menjaga. Wah, ini pasangan bukan cuma pasangan suami istri, pacar atau apa, tidak sesempit itu, saudara. Termasuk ada pasangan bisniskah yang mungkin dia ngajak saudara menipukah, atau mengajak saudara berpartner yang tidak baikkah, atau yang lain-lain. Ini nasihatnya, saudara, untuk kau menjaga. Nah, percayalah, the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit yang dwell in you akan memberimu kuasa untuk tidak menjadi atau mencari pasangan yang tidak seimbang, yang tidak beriman. Tuhan bisa kirimkan orang yang pasangan beriman, atau walaupun tidak beriman pun, Tuhan bisa ubahkan orang itu mendatangkan berkat bagi pekerjaan bisnis ataupun apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara. Katakan amin. Yang kedua, menjadi pengaruh. Ketika engkau menyadari Christ in you, you are in Christ. Justru engkau akan menjadi pengaruh. Ayat 15, kesepakatan apa yang terdapat di antara Kristus dengan Belial? Dan apakah yang ada di dalam orang beriman dengan orang yang tidak beriman? Saudara tidak mengikut kepada kuasa yang lain atau terpengaruh dengan pergaulan yang buruk. Justru di tengah pergaulan yang buruk, bukan pergaulan buruk itu yang merusak engkau. Memang pergaulan buruk itu merusak kebiasaan baik. Tetapi kalau Christ in you, seharusnya engkau menjadi terang di tengah pergaulan yang buruk. Dan yang buruk itu melihat saudara, itu saudara bisa menjadi pengaruh untuk itu dijadikan baik. Sebab ada Kristus, ada the big power from heaven yang ada dalam saudara. Ngerti, katakan amin. Yang ketiga, ketika dia menyadari Christ in you, Kristus dalam dirinya, dia akan menyukai. Menyukai apa? Dikatakan, lagi saya baca, persatuan apakah yang terdapat antara bait Elohim dengan kuil berhala? Nah, ini bicara tentang bait, tempat penyembahan. Sebab kamu adalah bait Elohim yang hidup. Seperti yang telah difirmankan, aku akan tinggal di dalam mereka, dan aku akan berjalan bersama mereka, dan aku akan menjadi Elohim mereka, dan mereka menjadi umatku. Artinya gini, dia menyukai keintiman dengan Tuhan. Menyadari ada Tuhan dalam hidupnya, Kristus dalam dia suka intim, suka deep, suka doa, suka istilahnya mencari Tuhan. Mencari Tuhan bukan Tuhannya di mana dicari, bukan. Maksudnya adalah meresponi keberadaan Tuhan. Dia suka firman-Nya, suka baca firman. Menyukai hal-hal yang apa yang daripada Tuhan. Menyukai ibadah. Rasanya nggak enak kalau bolos ibadah gitu. Rasanya nggak enak kalau tidak melayani. Kalau nggak FB itu rasanya gimana gitu. Menyukai. Justru orang yang menyadari ada Kristus di dalam dirinya, maka orang itu akan didorong untuk senantiasa rindu bersekutu dengan Tuhan bersama dengan anak-anak Tuhan yang lain. Setuju, katakan amin. Nah, berikutnya adalah menjauhi pengaruh. Menjauhi pengaruh ini adalah 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu di tengah-tengah mereka dan pisahkanlah dirimu. Elohim berfirman, janganlah menjamai najis dan aku akan menerima kamu. Saudara, justru ketika Kristus di dalam dirinya, the power of grace itu, kuasa anugerah itu, kuasa Kristus dalam dirinya, membuat dia menjauhi pengaruh yang tidak baik bila itu terjadi. Ada di kita di tengah-tengah dunia ini. Justru dituntun, didrive Tuhan, didorong, digerakkan oleh Tuhan untuk menjauhi. Yang kelima, yang terakhir adalah melakukan keintiman. Bukan hanya menyukai, tetapi juga melakukan keintiman. Aku akan menjadi bapa bagimu. Ayat 18. Kamu jadi anak laki-laki dan anak perempuan bagiku. Jadi ada satu keintiman, punya waktu bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara, kesimpulannya, posisi Kristus itu hari ini adalah posisi kita, dan ini adalah grace. Tempat kekal Kristus di surga itu tempat kita juga. Posisi in Christ itu kita ditempatkan sesuai dengan tujuan Kristus. Kita berada di dalam tubuhnya, tubuh Kristus. Dan kita juga anggota tubuh Kristus. Kita anak-anak Elohim. Christ in you itu Kristus ditempatkan ke dalam hidup kita. Agar kita sesuai dengan tujuan Tuhan. Jadi kalau Christ in you, kita ini sedang ditempatkan ke dalam tujuannya Tuhan. Mungkin kita mokong itu nakal. Nakal itu dalam arti
wah kok aku salah jalan ya? Berarti aku ini tidak sesuai jalurnya Tuhan. Please, bedakan antara yang heavenly dengan yang kita hidup di bumi. Kalau kita ke heavenly, saudara tidak akan pernah keluar jalurnya Tuhan. Sebab kereta yang berinisialkan in Christ itu pasti tujuannya saudara in Christ. Saudara itu ditempatkan pada tujuan Kristus. Hanya kalau mungkin, loh aku mestinya bekerjanya di sini. Kok aku milih bekerjanya di sini ya? Ini membuat aku gagal. Ini yang di bumi. Ini yang bukan kekal in Christ heaven, saudara. Bedakan antara yang earthly dengan yang heavenly. Heavenly, saudara tidak akan keluar jalur. Tetapi yang earthly mungkin kita salah keputusan kah, ambil keputusan, saudara salah mengambil jalan, mengambil langkah. Nah, itu yang di bumi. Tapi jangan khawatir. Saudara, ketika saudara berada di dalam kereta, engkau jatuh bangun ya di dalam kereta. Di dalam hidup ini, engkau di dalam Kristus, engkau jatuh bangun di dalam Kristus, tapi Kristus tidak akan pernah membiarkan saudara terus-menerus terjatuh, tergeletak. Dia menguatkan kaki saudara untuk berdiri teguh di dalam Dia, untuk berdiri dengan iman dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kita adalah rumah Elohim, tempat berdiam roh Tuhan. Tubuh kita rumah Roh Kudus. Kita bait Elohim yang hidup. Tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Christ in you, itu in the spirit. Jika kita di dalam Kristus yang adalah tubuhnya, maka Kristus dalam kita juga adalah tentang tubuh kita. Engkau punya sakit hari ini, gampang migrain, engkau kolesterolmu naik, mungkin tubuh saudara keadaan tidak baik, Kristus lebih tahu. Dia juga ikut merasakan yang engkau rasakan. Percaya saudara, ada bilur-bilur darah Yesus, ada jaminan kesembuhan daripada Tuhan. Percaya saudara, katakan amin. Tubuh kita itu akan dibangkitkan. Tubuh saudara, ketika kita akan mengalami kematian, ada Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus dari kematian. Dia pasti akan membangkitkan kita. Jadi tubuh kita ini punya pengharapan saudara. Jangan engkau meremehkan tubuh saudara, walaupun tubuh saudara hitam, putih, mungkin tubuh saudara itu banyak kok banyak sekarang kok berkeriput ya, kok tubuh saudara kemudian dan lain-lain. Sudahlah saudara, di dalam Kristus ada jaminan luar biasa. In Christ itu menyangkut apa yang Kristus lakukan terhadapmu. Christ in you, apa yang Kristus telah dan akan lakukan di dalammu dan melaluimu. Jadi sebagai rumah Elohim, tempat Roh Kudus berada, respon perbuatan kita sebagai rumah atau bait Tuhan adalah menjaga tubuh saudara, menjadi pengaruh yang baik. Jangan membawa langkah tubuhmu. Tadi janganlah pakai alat kejahatan, tetapi apa? Serahkanlah. Menjadi pengaruh yang baik. Engkau menyukai hadirat Tuhan, menjauhi pengaruh yang buruk, melakukan keintiman dengan Tuhan. Amin. Amin. Saya terlalu cepat enggak, saudara? Terlalu bersemangat soalnya. Ya, cukup jelas, Pastor. Saya kembalikan ke Pak Theodor ya itunya, hostnya. Baik. Oke. Thank you, Pastor Kuku. Wah, saya sampai enggak ingat, waktu udah hampir ini, tapi luar biasa sekali. Kita sangat diberkati. Saya secara pribadi dapat banyak sekali pemahaman yang baru terkait in Christ dengan Christ ini. Ya, thank you Pastor Kuku sudah jadi berkat bagi kita semua pada malam ini. Mungkin akan lanjut dengan sesi tanya jawab, tapi mungkin dibatasi barangkali ini mungkin karena waktu.